Cobaan hidup, percobaan bunuh diri yang gagal itu menuai protes dari banyak orang. Tak ada simpati sama sekali waktu itu. Aku Rubiam, ibu yang tega membawa ketiga anaknya ke pintu maut. Namun bukan karena aku membenci mereka. Justru aku begitu mencintai mereka. Aku tak mau meninggalkan mereka sengsara sendirian di dunia. Saat tiba di Rumah Sakit Islam Hidayatullah Yogyakarta, kondisi kami sangat parah. Bahkan anak bungsuku Saisa terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Sarjito karena kondisinya semakin memburuk. Sadar cuman pandangan itu terasa gelap, kepala terasa pusing, perut sakit, seluruh tubuh kayak dicocok-cocok pakai jarum. Walau sembuh, kondisi mentalku belum kuat menerima tambahan cobaan hidup. Ya, cobaan hidup, percobaan bunuh diri yang gagal itu menuai protes dari banyak orang. Tak ada simpati sama sekali waktu itu. Aku merasa beban hidupku bertambah berat. Padahal mereka tak mengerti apa yang kualami. Ya, katanya di bawah dia marah-marah, teriak-teriak. Di sini juga bukannya nenangin saya sebagai tersangka, malah nambah-nambahi beban selama di sini. Ya, saya enggak sempat bicara, cuman langsung saya usir. Butuh waktu yang agak lama untuk bisa membeberkan cerita pilu ini kembali. Persoalan pelik yang hampir berujung maut ini bukannya tanpa sebab. Semuanya berawal dari masalah rumah tanggaku dengan suamiku Mujiono. Aku menikah dengan Mujiono sekitar 15 tahun yang lalu. Kami menikah karena dijodohkan pamanku. Seiring perjalanan waktu, kerikil tajam mulai mengguyur rumah tangga kami. Pertengkaran kerap menjadi santapan rutin di rumah. Entah karena masalah ekonomi ataupun sifat Mujiono yang lain. Ya, kabar burungnya sebenarnya saya udah sejak awal nikah saya udah tahu, tapi ya saya enggak percaya. Sifat Mujiono yang satu itulah kerap menjadi bahan cekcok di antara kami. Dari beberapa tetangga, aku kerap mendengar berita miring mengenai kelakuan Mujiono. Tapi aku mencoba tak menggubris semua gosip itu. Setiap aku bertanya mengenai hal ini kepada Mujiono, ia selalu mengelak untuk membicarakannya. Ya, seringkali dia tiap hari itu saya ngintip juga itu seringkali bicara lewat bahasa isyarat. Waktu ya suami saya di kamar mandi, terus yang perempuan itu di sumur, kan rumahnya cuma berdekatan. Sumurnya juga cuma satu yang dipakai, sumur orang tua dia. Ya seringkali saya maki-maki dia. Soalnya ya ini dia setiap kali ngelihat saya, seringkali dia itu ngeludah di dekat saya. Biarpun jarak jauh, jarak dekat dia pasti ngeludah. Api dalam sekam ini akhirnya berkobar. Tatkala aku melihat dengan mata dan kepala sendiri Mujiono berselingkuh. Saya kan lama-lama penasaran, yaitu saya ngintip dari ini pojokan rumah gitu. Saya ngelihat perempuan keluar pakai rok sepan hitam sama kaos berwarna merah. Aku akhirnya pergi meninggalkan Mujiono di rumah kami di Piungan, Yogyakarta. Aku kembali ke rumah orang tuaku di daerah Gunung Kidul. Teriak-teriak, kalau mau pulang sana, minggat sana, semua barang-barang bawa semua. Kalau perlu Vita pindah sekolah juga. Nah, aku juga mau pergi dari rumah sini mau saya kontrakan. Gitu. Tapi rupanya ulah Mujiono belum juga berakhir. Mujiono tiba-tiba datang dan berniat meminjam uang pada Pak Likku. Alasannya
mobil yang dikemudikannya menabrak truk dan butuh biaya untuk perbaikan. Dia butuh dana tuh pinjem ke lek saya. Lek saya sebenarnya mau ngasih, tapi saya yang nggak boleh, yang nggak ngizinin. Terus dia malah kesini tuh itu malah ngancam lek saya. Katanya anaknya yang tinggi itu mau dipukulin, mau dijotosi, itu ketemu di mana saja, pokoknya diancam mau dipukulin. Aku malu melihat kelakuannya. Apalagi selama ini justru Pak Lekku itulah yang membantu perekonomian keluarga aku. Dia berang dan mengancam menghabisi Pak Lekku. Kami bertengkar hebat waktu itu.